Halo teman-teman, di video ini saya akan mencoba menjelaskan perhitungan manual metode WP atau Weighted Product. Studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan menentukan rekomendasi restoran terbaik. Adapun kriteria yang akan digunakan adalah sebagai berikut. C1 kriteria 1 yaitu kualitas makanan. C2 harga rata-rata makanan. C3 pelayanan. C4 suasana. Dan C5 jarak. Dari masing-masing kriteria tersebut akan dibuat variabel-variabelnya, di mana dari setiap variabel akan diberi sebuah nilai bobot dalam bentuk angka. Angka-angka ini bebas mau ditentukan, misalnya rank dari 1 sampai 5, atau 1 sampai 100, atau 0 sampai 1, dan pada studi kasus ini kita akan mengambil rank dari 1 sampai 5. Di beberapa referensi ada yang menyebut ini dengan nama variabel, atau ada juga yang menyebutnya dengan nama subkriteria. Tapi intinya sama, dan di video ini kita akan menyebutnya dengan nama variabel kriteria. C1 kriteria kualitas makanan. Sebagai pengambil keputusan, tentu kita ingin mencari restoran dengan kualitas makanan yang sebaik mungkin. Aturannya, karena setiap variabel mempunyai nilai atau bobot, jadi semakin besar nilainya tentu lebih baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria kualitas makanan yaitu seperti yang terlihat pada tabel, jadi kualitas buruk kita kasih nilai 1, cukup 3, dan baik 5. Dan penilaian ini yang 1, 3, 5 ini bebas, biasanya ditentukan oleh si pengambil keputusan atau bisa juga dari hasil survei. Karena di sini nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria kualitas makanan masuk ke dalam kategori benefit. Seperti kita ketahui, di metode WP itu ada dua kategori atau tipe kriteria, yaitu cost dan benefit. Untuk contoh kategori cost kita akan bahas nanti. C2 kriteria harga rata-rata makanan. Sebagai pengambil keputusan, kita ingin mencari restoran dengan harga rata-rata makanan yang wajar atau relatif murah. Artinya semakin kecil nilainya, maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria harga rata-rata makanan yaitu hampir sama seperti yang sebelumnya, kita kasih nilai 1, 3, 5. Aturannya beda, tapi dengan kriteria sebelumnya. Karena nilai bobot yang semakin kecil semakin baik, maka kriteria harga rata-rata makanan masuk ke dalam kategori cost. C3 kriteria pelayanan. Sebagai pengambil keputusan, tentu kita ingin memilih restoran dengan pelayanan yang sebaik mungkin. Artinya, semakin besar nilai bobotnya, maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria pelayanan yaitu seperti yang terlihat pada tabel, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria pelayanan masuk ke dalam kategori benefit. C4 kriteria suasana. Sebagai pengambil keputusan, tentu kita ingin mencari restoran dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan. Artinya, semakin besar nilai bobot, maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria suasananya itu sekarang ada 2, nyaman nilainya 5, tidak nyaman nilainya 1. Karena nilai bobot yang semakin besar semakin baik, maka kriteria suasana masuk ke dalam kategori benefit. Kriteria terakhir yaitu kriteria jarak. Sebagai pengambil keputusan, tentu kita ingin mencari restoran dengan jarak yang dekat dengan rumah. Artinya, semakin kecil nilai bobot, maka semakin baik. Nilai bobot untuk setiap variabel dari kriteria jarak yaitu seperti yang terlihat pada tabel. Karena nilai bobot semakin kecil semakin baik, maka jarak masuk ke dalam kategori cost. Jadi, kesimpulannya kriteria C1, C3, dan C4
masuk kategori benefit, kriteria C2 dan C5 masuk kategori cost. Sekarang bobot kriteria. Dari setiap kriteria yang digunakan, semuanya akan diberikan nilai bobot. Pengambil keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan sendiri, atau biasanya dari hasil survei atau kuesioner. Contohnya di sini kita akan memberikan bobot dengan rentang antara 1 sampai 10. C1 kita kasih bobot 5, C2 7, C3 4, C4 3, C5 8. Dari bobot-bobot yang barusan kita beri nilai, kita akan lakukan perbaikan bobot. Jadi, maka didapatkan nilai bobot preferensi W, yaitu 5, 7, 4, 3, 8. Nah, dari bobot preferensi tersebut akan dilakukan proses perbaikan bobot sebagai berikut. Jadi, W1 ini bobot untuk kriteria C1. Jadi nilainya 5 dibagi total dari keseluruhan bobot. Jadi 5 dibagi 27 nilainya 0,185. Begitu juga yang lainnya. W2 ini dari kriteria C2 nilainya 7 dibagi total. Nah, begitu semuanya dihitung W1, W2, W3, W4 dan W5. Sekarang ke bagian alternatif. Selanjutnya masuk ke dalam pemilihan alternatif. Pada studi kasus ini ada 3 restoran yang akan menjadi alternatif, yaitu A1 Jack Restoran, A2 Mike Resto, A3 Don Resto, dan Bar. Jadi alternatif ini bebas, biasanya pengambil keputusan yang akan menentukannya. Ada berapa alternatif yang akan dilakukan perhitungan. Di studi kasus ini ada 3 alternatif. Setiap alternatif restoran akan diberikan penilaian untuk masing-masing kriteria sebagai berikut. Seperti yang terlihat dalam tabel. Jadi alternatif A1 kriteria pertamanya cukup, kriteria kedua nilainya seperti ini, ketiga baik sekali, 4 nyaman, kelima jauh. Ya, semuanya alternatif diberikan penilaian. Jadi penilaian ini dimasukkan sendiri oleh pengambil keputusan sesuai dengan jumlah kandidat alternatif yang akan dipilih. Nah, dari tabel sebelumnya, tabel yang barusan, lalu dikonversi menjadi nilai bobot sesuai dengan masing-masing variabel. Variabelnya seperti ini. Contohnya A1 tadi kan C1-nya cukup, berarti cukup ini nilai bobotnya 3. 20.000 sampai 50.000 nilai bobotnya 3, baik sekali nilai bobotnya 5. Nyaman nilai bobotnya 5, jauh nilai bobotnya 5. Nah, ini semuanya dilakukan ke semua alternatif. Hasilnya seperti yang ada pada tabel. Selanjutnya akan dihitung vektor S dari nilai alternatif dipangkatkan dengan bobot preferensi W yang sudah dilakukan perbaikan. Untuk kriteria tipe benefit, pangkatnya bernilai positif, sementara untuk kriteria tipe cost, pangkatnya bernilai negatif. Ini S1 berarti dari alternatif 1, nilai bobotnya 3. Untuk kriteria pertama dipangkatkan W1. Ini pangkatnya positif karena C1 ini tipenya benefit. Nah, dikali yang kedua nilai kriteria 2, 3 dipangkat minus 0,259. Ini pakai negatif karena tipenya cost. Yang ketiga juga sama, ini tipenya benefit. Keempat juga benefit dan kelima cost. Ini setelah dipangkatkan semuanya dikalikan baru keluar hasilnya. Alternatif kedua sama, alternatif ketiga sama, dan hasilnya didapat seperti ini.
Dari nilai yang barusan kita hitung, kemudian dihitung nilai vektor V sebagai berikut. Nah, ini kan tadi S1, S2, S3-nya ada nilainya. Terus dihitung ke V1 berarti nilai V untuk alternatif ke 1. Nilainya S1 0,869 dibagi total keseluruhan nilai S. 0,869 dibagi 3,275. Hasilnya 0,265. Begitu juga V2 kurang lebih sama dan V3 sama. Jadi di sini nilai terbesar ada pada V3, jadi alternatif A3 adalah alternatif yang terpilih sebagai rekomendasi terbaik. Dengan kata lain, Don Resto dan Bar lebih direkomendasikan sebagai restoran yang layak untuk dipilih. Kira-kira seperti itu contoh perhitungan manual dari metode WP. Cukup simpel karena hanya menggunakan perkalian, pembagian, penjumlahan. Semoga teman-teman mengerti dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.